kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini Bapa, kami tanpa kekurangan suatu akan Bapa. Tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman Bapa menyertai kami setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan buat waktu selanjutnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pagi ini berjumpa lagi dengan Kak Evi di pagi hari yang penuh dengan semangat dan sukacita ini. Kita mau belajar kembali firman Tuhan bersama-sama. Evi harap semua adik-adik ada di rumah masing-masing tetap dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Evi mau sampaikan satu cerita yang sangat menarik buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik ingat gak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum mereka sampai ke tempat yang mereka tuju yaitu tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati tempat yang namanya padang gurun. Wah, menurut adik-adik bagaimana sih keadaannya padang gurun itu? Yang pertama, di padang gurun otomatis pasti banyak pasirnya. Di depan ada pasir, di belakang ada pasir, di kiri dan kanan pun ada pasir. Jadi sejauh mata bangsa Israel memandang, yang mereka temukan itu cuma pasir. Wah, yang kedua, di padang gurun itu akan sangat kesulitan untuk menemukan air, pohon, bahkan Kak Evi waktu cari di YouTube, ternyata di padang gurun itu adik-adik tahu kalau siang hari cuacanya itu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Wah, panas sekali. Kota Malang pernah panas berapa sih? Kayaknya 29 atau 30. Tapi waktu panasnya di cuaca 29 derajat atau 30 saja rasanya udah sangat gerah dan sangat panas. Apalagi waktu itu bangsa Israel berjalan di padang gurun pada siang hari dengan cuaca yang panasnya sampai 60 derajat Celcius. Belum lagi kalau malam hari dingin sekali sampai di angka 0 derajat Celcius. Wah, adik-adik, dengan situasi seperti itu bangsa Israel pasti sangat kesusahan. Belum lagi di padang gurun itu banyak sekali binatang buas, ada ular berbisa, ada kalajengking, ada serigala, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang buas yang mungkin bisa melukai bangsa Israel. Tapi hari ini Kak Evi mau kasih satu judul firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, ada kisah yang sangat menarik ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Tadi Kak Evi jelaskan ke adik-adik kalau di siang hari padang gurun itu sangat panas, sedangkan di malam hari sangat dingin. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Yang pertama, di dalam Kejadian 13 ayat 17 sampai 22, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel. Devi punya contoh gambarnya. Ini adalah gambar tiang api. Wah, yang diberikan Tuhan buat bangsa Israel ketika malam hari. Kenapa? Karena cuaca pada malam hari di padang gurun itu sangat dingin. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api untuk menghangatkan. Juga karena ada nyala api itu akhirnya bangsa Israel gak berjalan di dalam gelap. Lalu binatang-binatang buas pun gak bisa mendekati mereka karena ada sinar atau ada terang di sana. Itu adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan buat bangsa Israel. Yang kedua, ada tiang awan. Tiang awan ini gunanya apa sih Kak Evi? Salah satu gunanya adalah karena siang hari itu sangat panas, maka tiang awan itu ada buat memberikan kehangatan atau kesejukan buat bangsa Israel. Dan tiang awan bahkan tiang api ini berjalan di depan bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel. Mereka harus ke kanan atau harus ke kiri. Wah, hebat ya Tuhan kita. Yang kedua, adik-adik, selama mereka di padang gurun, mereka pernah ngeluh sama Tuhan. Tuhan lapar, kami pengen makan. Lalu Tuhan mengirimkan mereka roti dari surga yang namanya mana. Itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-35. Bahkan ketika mereka mengeluh karena cuma makan roti, gak ada daging,
Sampai-sampai Musa bingung sekali. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Sampai Musa bilang sama Tuhan, seandainya semua domba sapi ini dipotong untuk bangsa Israel gak akan cukup. Karena bangsa Israel itu sangat banyak. Bahkan Musa bilang kalaupun ikan-ikan di laut semuanya diangkat lalu dikasih kepada bangsa Israel makan, tidak akan cukup. Adik-adik tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang sama Musa, aku akan memberikan bangsa Israel itu makan daging. Wih, Musa kaget, mana mungkin bisa. Tapi benar-benar Tuhan melakukan. Tuhan mengirim burung puyuh yang terbang di perkemahan orang Israel. Orang Israel semua makan daging burung puyuh sampai kenyang. Itu terdapat dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-31. Hebat ya Tuhan kita. Ada lagi loh adik-adik hal-hal menarik yang Tuhan lakukan. Kalau di padang gurun kan otomatis nggak akan mungkin kan ada toko. Indomaret nggak ada, Alfamart nggak ada, Matos nggak ada, Ramayana nggak ada, apalagi pasar. Tapi pernah nggak sih adik-adik berpikir bagaimana pakaiannya bangsa Israel atau sepatu mereka? Apakah pernah rusak? Bagaimana kalau seandainya rusak? Alkitab bercerita di dalam Ulangan pasal 29 ayat 5, pakaian mereka bahkan sepatu mereka tidak menjadi rusak selama mereka berada di padang gurun. Adik-adik itu kenapa? Itu adalah bukti Tuhan menyertai bangsa Israel. Tidak dibiarkan bangsa Israel itu sendiri bahkan kesusahan karena tidak pernah rusak sepatu, kasut, bahkan baju mereka. Bayangkan mereka jalan di tengah-tengah padang gurun yang gersang itu dan kaki mereka dengan sepatu mereka tetap baik-baik saja. Wah, hebat ya Tuhan kita adik-adik. Dan yang paling lucu lagi adik-adik, waktu Kak baca dalam Ulangan 23 ayat 12 sampai 13 itu aneh sekali. Karena apa adik-adik? Karena ternyata di situ Tuhan pun mengatur bangsa Israel bagaimana mereka harus buang air, mulai buang air besar maupun buang air kecil. Ketika mereka pengen sekali untuk buang air besar ataupun kecil, Tuhan bilang sama bangsa Israel, nanti kamu bawa sekop, setelah kamu selesai buang air besar maupun kecil, kamu tutup dengan pasir. Wah, hal sederhana dan sepele seperti itu pun Tuhan atur buat bangsa Israel. Itu bentuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika Kak membaca ayat-ayat tersebut, Dewi begitu kagum bagaimana Tuhan memelihara seluruh bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari ayat-ayat itu Kak mau bilang seperti ini buat adik-adik. Jangan sampai kita mengkhawatirkan hal-hal sepele dalam hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, bagaimana aku hidup. Karena Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 di situ Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir karena Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi adik-adik maupun KFB. Bahkan Matius 6 ayat 33 katakannya seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Nah, adik-adik mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu seperti apa sih? Ketika adik-adik rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin memuji Tuhan, itu adalah cara kita untuk mencari Tuhan dan mengetahui kebenarannya. Ketika kita rajin menginjili, itu adalah cara kita mencari Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab bilang ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Semuanya akan disediakan Tuhan bagi adik-adik. Karena itu, Kevi harap adik-adik ingat hal ini. Kalau bangsa Israel aja dipelihara Tuhan selama mereka ada di padang gurun, maka kamu gak perlu khawatir ataupun takut atas hal apapun. Karena pasti Tuhan akan memelihara kamu. Karena pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kamu perlukan. Yang terpenting kamu fokus sama Tuhan, kamu dekat sama Tuhan, kamu mengasihi Tuhan.
maka yang lain akan Tuhan tambahkan buat hidupmu. Demikian firman Tuhan kami pagi hari ini. Tetap semangat di rumah, jangan lupa bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang